Semuanya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan dari tanggal 1 Agustus sampai 15 Agustus. Ini untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus ini pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak. Dan kalau enggak resonate, tolong jangan dipaksa, berarti memang bukan energi kamu. Oke, sorry gelasku jatuh. Lalu kalau emang energinya terbalik, ya udah berarti memang terbalik, dan mungkin di orang lain nggak terbalik, atau memang energinya bukan energi kamu sama sekali. Oke, lalu karena masih general, aku nggak milih untuk energi apa, jadi energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Oke, dan ini pembacaan untuk Cancer season, karena dari tanggal aku buat ini sama masih di Juli sampai 14 Agustus itu adalah Cancer season. Jadi pembacaan ini sesuai dengan Cancer, musim Cancer, karena Sun sekarang lagi transit di zodiak Cancer. So siapapun yang lahir di antara tanggal itu bakal punya Sun Cancer. Oke, jadi Vedic itu lebih mudah untuk dilihat karena perbandingannya dari tanggal 15 bulan ini sampai tanggal 14 bulan depan. Oke, kayak gitu. Jadi di sini aku ngikutin astrologi Vedic ya, atau astrologi Hindu. So, kita mulai. Kita lihat main energi kamu untuk Taurus. Jadi kalau kamu dengar suara palu atau apapun juga, ini karena rumah aku lagi direnovasi. Sorry ya kalau bising. Pertama ada Dana atau High Priestess. You have divine knowledge that can help other through your spiritual teaching. Okay. Lalu ada Isis atau past life. The situation involves your past life memories. Okay. Dan di the bottom of the deck-nya ada butterfly maiden transformation. You are experiencing enormous change right now, which bring great blessing. Okay. Di sini aku ngelihat untuk main energi kamu memang jelas banget, udah seperti yang kamu lihat, udah seperti yang aku bacakan. Kalau memang saat ini big transformation di segala kehidupan, aku ngelihatnya lebih ke arah kehidupan pribadi ya. Jadi dalam artian yang selama ini kamu ngerasa mungkin kamu punya idealisme yang cukup keras karena kamu mengalami banyak hal di hidup kamu, maksudnya udah berpengalaman banyak hal, mungkin usia udah sekian ya, udah matang gitu ya. Jadi kamu mempunyai suatu idealisme gitu ya, dan aku ngelihat idealisme ini sebenarnya bentuk sebuah, salah satunya keegoisan. Jadi di masa ini rasa itu seperti semesta atau Tuhan coba untuk kamu hilangkan atau kamu hancurkan dengan cara transformasi besar-besaran. Aku ngelihat bakal ada sesuatu yang terjadi, dan terjadi itu adalah buah dari apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Jika kamu gak percaya dengan reinkarnasi, that's okay, gak apa-apa ya, tapi yang pastinya ini mengarah ke sana, karena memang ada orang yang memang ditakdirkan untuk gak percaya, untuk orang yang percaya, dan ada orang yang memang ditakdirkan untuk tahu past life-nya dia, dan jumlahnya ya sedikit aja gitu ya. Jadi kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa, cuman yang aku bilang di sini adalah at least kamu ngelihat pelajarannya apa gitu ya. Maksudnya past life-nya itu berbentuk pelajaran atau karma yang seperti apa.
Kita lihat tarotnya lagi. Ada woman holding a heart, lalu ada attachment, lalu ada strategy. Dan di bottom of the deck-nya ada man holding a coin. Oke. Aku ngelihat ini untuk entah kamu atau dia ya, secara keuangan, karir itu bagus banget, dalam artian kamu punya tabungan dan lebih, maksudnya penghasilan kamu tuh lebih gitu loh, ada yang bisa disimpan, dari situ kebutuhan kamu juga tercukupi ya, itu ada aku lihat ke sana. Cuman aku ngelihat di sini adalah ada bentuk seperti yang aku bilang tadi, ada bentuk rasa dari masa lalu yang memang kamu ngerasa aneh, ngerasa kok kayak ada sesuatu yang bakal terjadi atau sesuatu yang sedang terjadi. Nah, itu rasa-rasa itu sebenarnya berasal dari past life atau memang dari memori yang disimpan oleh jiwa kamu sekarang yang sudah melekat sama kamu, yang udah jadi diri kamu. So kamu harus istilahnya pay itu semua di kehidupan sekarang. So kalau kamu ngerasa itu buruk ataupun baik, itu tergantung kamu ngelihatnya dari dari sisi mana. Oke, karena setiap orang itu punya karmanya masing-masing, dan apapun yang terjadi itu sebenarnya adalah karma. Saat kamu nonton video aku ini pun bentuk karma ya. Aku membuat video ini pun bentuk karma dari diri aku. Jadi semua ini adalah karma. Karma itu adalah takdir, jalan hidup, kontrak hidup yang memang harus kita jalani. Jadi sebenarnya enggak begitu menakutkan seperti yang kamu ketahui. Di sini aku ada ngerasa kayak gitu ya. Kita lihat klarifikasinya. Ada Two of Wands, ada Six of Swords, King of Pentacles. Aku ngeliat memang kamu ngerasa ada sesuatu yang memang terjadi di kehidupan kamu. Aku ngerasa di sini ada konflik ya. Kehidupan kamu secara pribadi ya, dalam artian mungkin dalam keluarga kecil kamu ada konflik, dan aku ngelihat di sini juga ada sesuatu yang memang harus terjadi. Setiap orang bakal berbeda ya, dan aku ngelihat ini bisa terkait tentang keuangan ya, lebih ke arah keuangan karena King of Pentacles muncul sebagai klarifikasinya. Aku ngerasa ada kebimbangan di sini, bingung ya, karena kamu ngerasa sebenarnya udah cukup stabil, sudah cukup nyaman dengan idealisme kamu sekarang, tapi kamu ngerasa kok masih aja ada yang kurang, dan ternyata memang dari sisi kehidupan kamu ini memang ada sesuatu yang memang harus bertransformasi. Knight of Wands, Ace of Wands, dan Ten of Cups. So aku ngelihat past life ini ya, karma ini ya, berbentuk komitmen. Aku ngelihatnya berbentuk pengkhianatan ya. Jadi pengkhianatan, mungkin di kehidupan sebelumnya kamu pernah mengkhianati pasangan kamu ya, dan akhirnya di kehidupan sekarang pasangan kamu yang mengkhianati kamu. Aku ngelihat ada perpisahan di sini. So kita manusia itu terkadang nggak tahu kenapa sih suatu hal buruk terjadi sama kita.
Kita nggak tahu, padahal itu udah ada di takdir hidup kita dan mungkin itu adalah buah dari kehidupan kita sebelumnya. Dan kalau memang kamu nggak percaya akan inkarnasi, seperti aku bilang, nggak apa-apa. Tapi yang harus kamu lihat adalah pelajarannya itu tadi. Kenapa kamu dihianati kehidupannya? Kenapa kamu disakiti kehidupan sekarang? Ya karena memang harus terjadi. Tuhanlah yang mengatur semua itu. Kalau memang kamu nggak harus disakiti, kenapa Tuhan biarkan itu terjadi? See? Aku ngelihat memang ada kecurangan, entah dari tempat kerja, ya juga bisa dari pertemanan dan juga percintaan. Aku ngelihat kamu ngerasain itu semua, entah dicurangi oleh teman-teman kerja, teman-teman sekitar, keluarga, atau memang dicurangi oleh pasangan kamu. Dan aku ngelihat energi pasangan kamu ini lari, ya, dan ataupun terbalik, atau kamunya yang lari, ya. Queen of Pentacles muncul dan The Hermit. So aku bisa bilang apapun yang terjadi saat ini memang harus memberikan pelajaran untuk diri kamu sendiri, bukan untuk dia yang menyakiti kamu, yang kamu rasa menyakiti, ya. Bukan untuk hal yang buruk atau karma itu bukan untuk orang yang pasif, yaitu orang yang bukan untuk orang yang aktif, yaitu orang yang menyakiti, mengecewakan, ya, tapi justru sebenarnya untuk orang yang pasif, orang yang disakiti, orang yang ditinggalkan, orang yang dikecewakan. Okay, Queen of Wands, Eight of Swords, lalu ada di Hierophant. So like I said, ya, aku ngeliat memang benar-benar ada energi orang tua, dalam artian memang entah hubungan ini memang perceraian dulu, ya, ada tendensi keluarga, atau memang kamu berkonflik dengan saudara kamu juga bisa, ya, karena energi orang tua di sini muncul. Dan aku ngelihat memang serba salah gitu, ya, mau nggak mau ada rasa benci, ada rasa kecewa, kenapa gitu, ya. Tapi aku ngelihat rasa-rasa kayak gitu yang bakal dihancurkan oleh Tuhan, yang untuk kamu mengerti apa sih yang harus terjadi itu, ya memang harus terjadi. Seven of Pentacles, Ten of Pentacles, dan King of Swords. So aku bisa bilang memang pelajaran yang besar untuk kamu untuk ngelihat seseorang itu bukan dari statusnya, dalam artian entah dia siapa, ya, entah apa, walaupun hubungan darah ataupun dalam artian dia adalah pasangan kamu atau siapapun juga gitu. Kamu harus ngelihat perilakunya, dan aku ngelihat kamu ada rasa kekesalan, kekecewaan karena memang kamu percaya karena status mereka adalah keluarga dekat, ya, keluarga inti, karena memang pasangan atau memang siapapun yang justru menyakiti dan mengecewakan, dan kamu marah kenapa dia begitu. So aku bisa bilang kalau kamu marah dan ngerasa dia patut mendapatkan hal yang buruk, pelajaran karma kamu gak kamu ambil. See, di bottom of the deck-nya ada death, ada transformation, dan itu pun transformation. So big transformation, aku bisa bilang, ya. Dan ini gak akan mudah memang untuk dipahami, but ya at least aku bisa bilang memang harus kamu jalani aja, mau gak mau. Jangan menolak, jangan menahan, coba aja ngalir seperti air gitu, ya. Tapi dalam artian kamu ngelihat
apa aja yang udah kamu lewati selama ini, selama kamu ngikutin alir itu tadi. Oke, itu yang aku rasain, dan ini sepertinya lebih ngarah ke kamunya ya, kamu sendiri, kamu yang menonton ini, karena aku nggak terlalu dapat energi orang lain di sini. So, kita coba klarifikasi lagi ya. The Sun, Wheel of Fortune, wow. Nine of Pentacles dan Seven of Pentacles. So aku ngeliat ini justru energi yang bakal datang. Bakal manis banget untuk keluarga kamu atau diri kamu sendiri. Ya, lebih ke diri sih aku ngeliat ini. Bakal ada rasa yang lebih tenang. Kenapa? Karena kamu tahu kenyataannya seperti itu, kamu sadar kenyataannya apa sekarang, dan akhirnya aku ngeliat kamu bakal membuat cara pandang baru di kehidupan kamu yang membuat kamu, oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata kayak gitu ya, dan akhirnya kamu bakal merasa beruntung, merasa bahagia walaupun banyak hal yang udah terjadi ya atau bakal terjadi, tapi nantinya aku ngeliat kamu bakal mengerti, dan ini energinya bagus sebenarnya. Cuman energi ini bakal datang kalau kamu menjalankan 2 transformasi besar ini tadi ya. Dan di bottom of the deck ada Ace of Pentacles. So aku ngerasain banget ini about money ya, about tentang duit, tentang uang. Jadi aku bisa bilang be careful, hati-hati tentang keuangan kamu, dimana kamu jangan mudah untuk percaya dengan seseorang secara buta, dalam artian oh dia ini dia itu, dan aku bisa bilang itu bakal mengecewakan ya. Kamu harus tetap tahu cara atau prosedur di mana kalau memang hal itu terkait keuangan, karena biarpun keuangan itu dengan keluarga atau sekitar pasangan, itu tetap harus ada yang namanya kejelasan untuk apa ya, dan hasilnya gimana ya, karena memang kita tahu banyak banget uang juga membuat orang bakal lupa itu siapanya, keluarganya atau siapapun ya. So kita lihat pesan semesta untuk kamu. Oke, ada yang jatuh udah. You get a feeling you just can't shake. That little voice inside you, listen to that. So, kamu sebenarnya tahu dan ngerasa kalau memang hal ini seperti aku bilang tadi memang harus terjadi, tapi ego kamu yang masih besar rasa why gitu. Dan jangan pula karena ego kamu akhirnya ya udah biarin gue nggak mau gimana, nggak mau berurusan sama orang itu lagi. No, itu bukan caranya, itu malah ego kamu bakal naik lagi. Jadi di sini aku dapat pesannya adalah untuk kamu just being gitu ya, udah kayak gitu aja, kamu nggak gimana nggak ada rasa benci, nggak ada rasa apa, cuman nggak ada ekspektasi berlebihan, dan kamu berusaha untuk ngelihat apapun ya in the present moment gitu ya. Winning, see, you get a good thing going, don't win that winning. So aku bisa bilang kayak yang aku bilang tadi ya, bakal ada hal manis di ujungnya nanti. So kamu harus melakukan ini semua untuk kamu dapatin
hal yang terbaik itu terjadi dalam hidup kamu. Jangan terlalu banyak bertanya, istilahnya kayak gitu. Okay? So I think that's all. Jika kamu ingin konseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaikku untuk kalian semua di luar sana. Bye.